إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Alhamdulillah, pagi ini saya memulai kegiatan pengajian rutin kita yang selama Ramadan sampai dengan hari ini sempat vakum. Hari ini kita mulai, semoga Allah memberi istiqomah kepada kita dan kita bisa mengadakan rutinan kajian-kajian yang berkaitan dengan thariqah, yang mana hari ini saya akan membahas secara khusus adanya ujian yang berupa musibah yang menimpa orang-orang beriman termasuk ikhwan. Karena di antara orang berthariqah itu mesti ketika datang agar supaya hidupnya tenang, nyaman dan lancar-lancar atau lempeng-lempeng saja. Kan seperti itu. Betul? Jadi kayak gitu. Padahal ya kita berthariqah itu adalah napak tilas ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, di mana para sahabat setiap hari ditaklim, ditarbiyah dan ditarkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya sahabat bagaimana? Apakah langsung sahabat kaya raya semua? Tidak. Bahkan ya terutama ketika masih di Mekah, bahkan sudah di Madinah ya, yang namanya musibah terjadi kepada umat Islam, bahkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Sayyidina Bilal ketahuan sama tuannya kalau dia masuk Islam, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Ini demikian juga yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, sampai ada yang dibunuh, dianiaya di luar batas kemanusiaan. Itu yang terjadi pada sahabat. Dan ingat, ketika itu bareng dengan Rasulullah ya, jadi ini yang perlu kita lihat bersama. Kemudian ada yang kaya raya. Contohnya Abdurrahman bin Auf itu di Mekah sudah kaya memang, dan berbakat jadi orang kaya. Karena ikut Rasulullah harus hijrah ke Madinah hanya membawa selembar baju yang menempel pada dirinya. Karena kondisi. Jadi tidak mungkin ya hijrah itu pas bawa barang banyak, tidak. Sehingga jangankan kelasnya sahabat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Hamzah paman Nabi yang terkenal keperkasaannya tidak dibawa barang-barangnya, ditinggal di Mekah dan dirampas oleh orang-orang Quraisy, kemudian dibawa untuk dijual, diluakan di Syria, sampai seperti itu. Kemudian orang-orang yang masuk Islam, sampai ada perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjian Hudaybiyah yang bikin sahabat sempat salah paham pada Nabi, yaitu ada perjanjian yang diktumnya, jika ada di antara keluarga Quraisy atau penduduk Mekah yang lari ke Madinah, kemudian dia masuk Islam, maka jika keluarganya menuntut, maka harus dikembalikan pada keluarganya. Sebaliknya, jika ada umat Islam yang ada di Madinah kemudian membelot keluar dari Islam dan bergabung kepada orang Quraisy, maka keluarganya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menuntut, harus dibiarkan. Ini kan tidak adil. Sehingga ya sempat terjadi, ya Sayyidina Umar pun juga sempat bertanya, apakah ini hasil produk berfikirnya Rasulullah? Sampai seperti itu, sempat salah paham. Dari
dahsyatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya mereka terlalu berpikir dengan di luar dan tidak ke dalam. Yang mana ya kalau kita pikir dengan jernih, ya, orang yang berangkat ya dari anak-anak terutama pemuda-pemuda Mekah yang membelot ke Madinah dan masuk Islam, ya, diminta oleh keluarganya harus diberikan. Dan pada saat itu anak tokoh Quraisy ada yang membelot datang kepada Nabi minta masuk Islam, diminta sama bapaknya, terpaksa diberikan oleh Nabi karena perjanjian yang ada di Hudaybiyah. Pada hari itu juga langsung ada kejadian. Anaknya tokoh Quraisy masuk Islam, ya, diminta sama orang tuanya. Dan Nabi memberikan. Sebaliknya yang sangat-sangat merugikan Islam kelihatannya merugikan Islam. Jika ada umat Islam yang murtad membelot ke Quraisy, ya, Nabi dan juga para sahabat bahkan orang tuanya sendiri tidak boleh menuntut kepada Quraisy. Sementara kalau orang Quraisy masuk Islam dituntut dan harus dibalikin. Ini benar-benar di luar nalar. Akan tetapi kalau kita pikir secara dalam, orang kalau sudah terpatri dalam dirinya iman, laksana sahabat Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak ketahuan sama tuannya dan seorang budak tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia disiksa sampai di luar batas kemanusiaan. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya walaupun disiksa seperti itu, Sayyidina Bilal tidak bergeming dan tetap dengan keimanannya. Ini sehingga tidak berpengaruh walaupun diambil kembali sama tuannya, diambil kembali sama orang tuanya. Kalau sudah ada iman, iman tidak bisa dikurung, iman tidak bisa dipasung, iman tidak bisa ditipu, iman tidak bisa ya dihapus dengan apapun. Karena itu adalah cahaya Allah yang tidak bisa dihalangi oleh benda setebal apapun, tabir setebal apapun kalau Allah sudah menghendaki. Sebaliknya, bagaimana di antara hikmah yang ada di dalam kalimat-kalimat kalau ada orang muslim yang murtad kemudian membelot ke Mekah ke orang Quraisy, Nabi dan para sahabat tidak boleh menuntut dan tidak boleh meminta dia kembali. Disetujui oleh Nabi. Kenapa? Hakikatnya orang kalau sudah dicabut imannya oleh Allah, hatta Nabi yang menyuruh kembali tidak akan mau. Dan Islam ya punya harga diri, tidak mau mengambil ya sesuatu yang sudah jatuh, apalagi bukan hanya jatuh ke tanah, tapi sudah jatuh ke dalam comberan. Ya coba ada makanan sudah jatuh ke dalam comberan masih diambil, ya bodoh-bodohnya orang. Dan ya itulah di antara kearifan super yang sangat super pada diri Nabi diterima dan sempat membuat para sahabat tersinggung. Para sahabat sempat juga salah paham dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengira Nabi itu lemah seperti itu. Padahal itulah Islam. Nah, akan tetapi baru kemudian terungkap setelah perjanjian Hudaybiyah itu ya, berlalu ya, dalam waktu sekitar 2 tahun, di mana dalam proses ini banyak orang dari Mekah membelot ke Madinah. Karena memang aturannya tidak boleh tinggal di Madinah, oleh Rasulullah suruh balik. Apa yang terjadi? Mereka tidak balik ke Mekah. Mereka justru mengganggu saudagar-saudagar kafilah dagang Mekah yang ke Syria. Dia ada di pinggir pantai dan menjadi penyamun. Yang dirampok adalah pedagang-pedagang Quraisy. Sehingga mereka selama 2 tahun tidak aman. Dan itulah juga ya yang mengganggu ya mereka sendiri dari anak-anak mereka yang telah masuk Islam. Nah, itulah akhirnya ya orang Quraisy menyerah juga. Dan perjanjian setelah gencatan senjata dan Fathul Makkah, ya Allah membuka semuanya. Nah,
Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah hakikat pujian. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling makrifah kepada Allah dan juga makrifah dengan makhluknya, dan rahasia makhluk itu baik zahir maupun batin. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah, maka makhluk itu sudah perkara cemen. Zahirnya, batinnya dikenal sudah. Karena Pak sudah mengenal penciptanya.